Modal 30 juta buat buka toko cukup tidak? Cukup teman-teman ya. Tapi kamu harus pintar-pintar memanage dan itu sangat minim ya teman-teman ya. Sangat berisiko seperti itu. Yang pertama ya, kalau kalian punya modal 30 juta, kemudian pengen buka ya, misal di kota atau di Jawa, tapi modalnya hanya 30 juta. Yang pertama, mencari ruko yang sangat murah teman-teman ya. Carilah ruko-ruko yang sangat murah. Kalau bisa itu jangan langsung ngambil 1 tahun ya. Kalau langsung ngambil 1 tahun kemudian harganya 1 tahun itu kontraknya 10 juta kan tinggal 20 juta punya kamu modalnya yang mau buka toko ya kan. Cari tempat-tempat yang bisa disewa tiap bulan dulu ya kan, misal 1 juta atau syukur-syukur bisa dapat 800 atau 700 per bulannya. Nah ini kalau kamu dapat ruko yang harganya per bulan itu 1 juta atau 800, berarti uang kamu masih tinggi. Sisanya 29 juta ya kan, kalau ngambilnya bulanan. Kemudian nanti buat beli raknya, ada yang lebih murah yang biasanya dari kayak toko-toko Madura itu, yang dari Tiplek beli kayak gitu ya juga bagus ya, paling itu sekitaran 2 juta lah ya mungkin lah. Saya kurang tahu. Kalau ini saya belinya 1,5 juta, kemudian etalase yang buat rokok 1,5 juta, jadinya 3 juta kan, 3 juta kepake sama kos 4 juta, berarti uang kamu tinggal 2 juta 20 juta 6 ribu 6 apa itu 6 juta ya kan. Itu buat kemudian buat apanya lagi, buat showcase, beli showcase 3 juta ya kan, itu jelas itu malah lebih sekarang 3 juta, berarti uang kamu udah kepake berapa itu, hampir 10 juta kan. Nah sisanya baru buat beli barang-barangnya. Bagaimana agar supaya cukup uang sisa daripada yang dibuat tadi itu, ya kamu belinya jangan terlalu banyak, kemudian beli hal-hal yang pokok. Uang seminim itu kamu memang harus benar-benar bisa mengelola dengan baik ya. Nah ini sekarang beli barangnya ya kan. Kalau beli barang itu kayak misal mie atau minuman dan jajanan, kamu harus riset terlebih dahulu. Jangan kamu langsung ngejor-joran beli barang yang kamu lihat di tempat agen gitu kan, di toko besar atau di gudangnya, kemudian kamu apa namanya, di check out lah semuanya ya, dibeli semuanya tanpa melihat kebutuhan orang-orang sekitar yang kamu buka usaha di situ ya kan. Jangan seperti itu, kamu riset terlebih dahulu karena uang kamu itu sangat sedikit, sangat minim. Ya apa sih yang kebutuhan orang sini itu apa aja, minuman yang disukai itu apa aja. Nah itu cara merisetnya bagaimana, kamu keliling di toko-toko sekitar, di apa itu ya, di toko-toko sekitarnya gitu loh ya. Lihat aja, jangan tanya-tanya, lihat aja apa sih yang dijual di sini ini gitu loh. Baru nanti kamu samakan dengan itu. Ambil yang pokok-pokok terlebih dahulu. Dan kemudian jangan langsung ngambil satu dus. Ngambil setengah dus saja dulu. Minuman sasetan ngambil 1 pak, 2 pak gitu itu. Yang penting dilengkapin ya. Harus lengkap barang-barangnya itu. Kemudian mie juga ngambil, jangan langsung 1 dus. Nanti uang kamu habis di situ. Beli setengah dus gitu. Yang penting semuanya ada gitu loh ya. Harganya sama soalnya, beli 1 dus dengan setengah dus itu sama. Nah, ya kan kalau sudah semuanya sudah lengkap, ya kan sekarang tinggal rokoknya. Yang banyak itu modalnya rokok loh teman-teman ya. Rokok itu banyak modalnya ya kan. Karena harganya rokok itu padan modal, untungan kecil teman-teman. Paling banyak kamu ngambil laba 2.000 paling banyak. Itu pun udah tersiok-siok gitu. Kalau kamu pengen laris harus di bawah pasaran daripada orang-orang yang lain. Semisal toko-toko sebelahnya itu ngambil laba 2.000-an ya, kamu ngambil 1.500 saja untuk mempercepat perputarannya, karena kamu butuh cepat perputarannya agar supaya ada barang-barang baru yang masuk ke dalam toko kamu. Seperti itu. Kamu harus riset terlebih dahulu ya ketika mau kolakan rokok, karena rokok tuh mereknya banyak banget loh teman-temannya ya. Cari yang kalau pertama buka itu cari rokok-rokok yang
sudah familiar dan peminatnya banyak, seperti halnya Sampurna, Classmail, Niselet, macam lah ya rokok itu. Nanti kalau ingin melengkapi, kemudian ingin kelihatan banyak mereknya ya kan, nyusul itu nanti banyak orang yang tanya, ada rokok ini enggak mas, ada rokok ini enggak mas gitu. Itu nanti kamu catat itu. Tiap ada orang tanya kemudian enggak ada di toko kamu, itu catat. Besoknya kamu belikan, ya kan? Dia akan kembali lagi. Biasanya kembali lagi tanya lagi. Asalkan kamu cara ngomongnya itu bagus. Misal ya kan, ada rokok Sampurna Liquid mas, oh masih kosong pak, padahal nggak tahu kan sebelumnya, masih kosong pak, kehabisan semalam gitu. Itu besoknya kamu harus beli itu, ya kan, karena dia berkemungkinan akan datang kembali menanyakan rokok itu lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kamu ngambil barang, itu harus kamu ngambil barang yang memang benar-benar menjadi kebutuhan pokok di situ ya. Jangan sampai kamu modal yang sedikit itu kamu hambur-hamburkan membeli barang tanpa meriset terlebih dahulu. Itu pentingnya kamu meriset, karena modal kamu itu sangat sedikit. Ya kan, hanya 30 juta kamu yang pertama dibuat ngontrak, kemudian beli rara yang seperti halnya di belakang, atau dan juga beli apa nih, buat rokoknya itu apa namanya ya, lupa saya deh. Nah itulah ya, itu modal kamu tuh sangat sedikit. Makanya pentingnya kamu itu mencari barang yang memang benar-benar dibutuhkan oleh sekitar toko kamu itu, gitu ya. Kemudian jual dengan jualan yang murah, jangan terlalu mahal. Ya kamu harus memberikan, kalau biasanya kalau toko baru itu banyak yang beli teman-teman ya, banyak yang beli. Itu kamu harus murah, jangan langsung mahal, kamu langsung ngambil 10%, 15%, itu jangan langsung segitu. Jangan. Ambillah 5%, 10%, 1000. Kayak rokok tuh kan. Rokok itu kalau di toko-toko yang sudah lama jualan, itu rata-rata ngambilnya 2000 ya kan. Kamu ngambil 1500 saja. Gitu loh. Kalau jajanan ciki-ciki itu kamu nggak bisa menaikkan itu harganya. Karena harganya orang-orang sudah pada tahu semua. Anak kecil pun sudah pada tahu kalau harganya itu cuma 2000, 1000 gitu itu loh. Nah, itu nggak usah, apalagi yang sudah ada harganya seperti halnya kecap, itu udah ada harganya. Itu ya kamu jangan dinaikkan, tetapkan saja gitu loh. Yang terpenting sekarang ini karena kamu itu buka toko baru, itu perputarannya harus cepat. Harus cepat itu perputarannya, agar supaya barang-barang yang belum ada itu nanti ini menyusul gitu loh. Kalau kamu jual mahal, ya kan, nantinya jarang orang beli, kemudian perputarannya sangat lambat. Padahal kamu butuh makan, ya kan, tiap harinya itu berapa itu makannya, kamu udah berapa kalau tidak masak, bisa 100.000, ya kan. Kalau 100.000 kemudian perputaran barangnya lambat, akhirnya modalnya yang dibuat makan sama kamu, bukan hasil daripada jualan kamu itu. Makanya harus berputarnya itu cepat ya kan. Nah di sini ini kebutuhan kamu dengan spiritual happiness-nya ya kan, kebutuhan kamu dengan Tuhan itu di situ nanti. Ya Allah, ramaikan toko saya gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi jangan lupa ya, bantu support selalu channel saya ini dan juga subscribe ya channel saya ini. Kalau kalian pengen tahu pengalaman saya di dalam berjualan, cara menentukan harga, atau cari agen yang bisa membantu kamu, itu sangat penting loh agen itu, ya kan. Jangan kamu, kalau kamu jualan tuh jangan sering pindah-pindah, apalagi kamu jualan pertama kali ya kan. Jangan pindah sekarang kolakannya di agen A, besok kolakannya di agen B, besoknya lagi ke agen C gitu tuh kan, ke toko-toko besar seperti itu. Itu nanti kamu udah sulit mendapatkan insentif modal pinjaman ya. Kalau kamu pengen mendapatkan pinjaman, itu kamu harus fokus pada satu agen terlebih dahulu gitu loh ya. Kalau rokok misalnya ke agen A, ya ke agen A terus gitu. 1 bulan lah paling tidak, nanti kamu akan mendapatkan insentif modal ya. Jangan minta utang kalau ke agen tuh, pokoknya ya catat-catat, nanti ada kekurangan, besok bos kekurangannya gitu. Mainnya ya harus gitu. Cukup sekian ya dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang